Ini ya dampak dari aturan umroh yang ketat. Hotel-hotel sebagian sepi ya, bahkan tutup. Kenapa? Karena hotel-hotel ini harus melalui verifikasi standar kelayakan. Contohnya ini hotel ini ya, ini nggak masuk standarisasinya ya, sehingga hotel ini dinyatakan nggak layak pakai. Dan untuk Al-Mughlaq Lisayanah ya, jadi hotel ini nggak disurvei oleh Depak Madani, nggak layak, sehingga harus diadakan sayanah itu harus diadakan ini jamaah dari Indonesia ini ya. Jamaah dari Indonesia ini, mereka menikmati ya spot ya, begitu ribuan burung yang berseragam ini ya, di kota Mekah ya. Mereka ngasih makan seperti ini ya, akbar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Saya berada di atas gunung di sekitaran Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ya. Dan di video kali ini saya akan berbagi ya situasi atau suasana terkini dari kota suci Mekah ya. Saya berada di sekitaran Masjidil Haram. Ini hotel-hotel di kota Mekah banyak yang sudah nggak aktif ini ya, karena sudah tidak memenuhi standar kelayakan, dan ini sebentar lagi akan dibongkar ya. Dan saya akan menelusuri jalur ini menuju ke Masjidil Haram ya, untuk membagikan bagaimana sih suasananya kota suci Mekah Al-Mukarramah ini ya. Ini ya kota suci Mekah Al-Mukarramah menuju tahun 2030 ini berbenah ya, berbenah untuk memenuhi ya standar terbaiknya untuk melayani para Duyufur Rahman ya, sehingga para tamu-tamu Allah kedepannya itu nantinya semuanya terjamin ya, dari keamanan, kenyamanannya terjamin ya. Sebagai contoh, hotel-hotel di kota Mekah saat ini sudah distandarisasi ya, dari sisi terutama dari sisi keamanan, kelayakannya ya. Nah, jadi hotel-hotel itu dulu kalau yang nyurvei dari pihak eksternal, sekarang dari pemerintah Arab Saudi sendiri ya, khususnya dari Departemen Pariwisata dan dari departemen namanya itu Depak Madani ya. Depak Madani itu apa sih ya? Depak Madani itu sebetulnya kalau di sini terkenal dengan nama pemadam kebakaran ya. Mereka itu sebetulnya yang menyurvei tentang kelayakan hotel dari sisi keamanannya ya, atau kelayakannya. Contohnya di depan ini ya, depan ini kan sudah nggak layak ini kan, ini tinggal menunggu harinya aja untuk dirobohkan ini ya. Kalau dulu-dulu tuh jamaah umroh tuh, bahkan jamaah haji ya, backpacker ya, jadi tidak menyertakan tempat tinggalnya atau hotelnya, jadi ada visa aja bisa ya. Sekarang nggak bisa seperti itu, nggak bisa, harus semuanya surat-suratnya harus lengkap, visa, hotel sudah, semuanya sudah, tiket pesawat semuanya sudah tertera ya di pengajuan di kartu nusuknya, sehingga jamaah tidak seenaknya ya seperti zaman dahulu ya. Sekarang semuanya serba harus terkoneksi ya, secara jelas ya. Dan ini jalur menuju ke Masjidil Haram. Bahkan hotel-hotel semacam ini pun, ini kalau nggak layak ya bisa kita lihat, ini hotel ini bisa terbilang ini
nggak laku ya, kosong ya. Harus sudah di-apply ya, atau dikonfirmasi bahwa hotel ini layak pakai standarisasi ya. Nah, ini standarisasinya nanti ditempelkan ya di depan pintu seperti ini. Dan ini jalur menuju ke Masjidil Haram. Saya akan membagikan ya suasana kota Mekah seperti inilah. Ini sebagai gambaran kelak para duyufullah, duyufur rahman, jamaah umrah atau jamaah haji. Jadi kota Mekah itu seperti ini ya. Ini namanya di kawasan Ajiyat, dan saat ini kota Mekah tuh di sekitaran Masjidil Haram nih hotel-hotel yang nggak layak atau bahkan tempat tinggal, apartemen dan lain-lain tuh dibongkar ya, dirobohkan ya. Jadi di sekitaran Masjidil Haram ini antara apartemen dan hotel itu hampir mirip-mirip ya. Kenapa? Karena apartemen-apartemen pun disewa juga jamaah umrah atau jamaah haji. Jadi tahun ini atau tahun-tahun selanjutnya itu jamaah haji atau jamaah umrah tuh semakin tertib ya, karena semuanya diatur dan aturannya itu diperketat oleh pemerintah Arab Saudi ya. Ini kita sudah dekat dengan Masjidil Haram ya, dekat Masjidil Haram. Nah, mobil-mobil ini kok kesannya parkir sembarangan ya. Iya, silahkan aja parkir sembarangan. Padahal saya tadi kenapa parkirnya harus capek-capek jauh di atas gunung saja? Kenapa nggak parkir sekitaran sini? Kalau parkir kita di sekitaran sini ini berisiko. Yang pertama ditilang polisi ya, nanti dipoto sama polisi. Itu konsekuensi yang paling ringan ya. Konsekuensi yang paling berat adalah mobil diderek, nanti dapat denda lagi. Ini hotel-hotel yang nggak layak sudah mulai banyak yang dibongkar ya di kota Mekah. Ini udah dibongkar, dan ini kita sudah dekat dengan Masjidil Haram ya. Ini Masya Allah, ini sekitaran Masjidil Haram tampak lengang karena ini di pagi hari. Kondisinya seperti ini ya. Ini jalur menuju Masjidil Haram ya. Ini ya dampak dari aturan umroh yang ketat. Hotel-hotel sebagian sepi ya, bahkan tutup. Kenapa? Karena hotel-hotel ini harus melalui verifikasi standar kelayakan, keamanan dan keselamatan jamaah ya, oleh Departemen Pariwisata Arab Saudi dan Depak Madani atau pemadam kebakaran. Ini hotel-hotel kota Mekah ini seperti ini ya. Ini tampak sepi di museum umrah nih ya. Ini tampak sepi ya. Kita mau mencoba untuk turun ke bawah, melihat di bawah apakah hotel-hotel di sini juga banyak yang tutup seperti ini ya. Ini tutup karena ini hotelnya jelek ya. Mungkin nggak disurvei, nggak melalui standar verifikasi ya yang ditetapkan oleh Departemen Pariwisata dan Pemadam Kebakaran ya. Kita menuju ke Masjidil Haram. Yang biasanya ya, biasanya itu jamaah umroh banyak banget ini ya. Ini termasuk bagian dari dampak ya, aturan ketat tentang pelaksanaan umroh yang harus terkoneksi dengan kartu nusuk, mulai dari penyewaan hotel ya, tiket dan lain-lain ya, sehingga ini hotel-hotel kota Mekah tampak tidak terlalu ramai ya. Ini kondisinya, dan saya akan menuju ke Masjidil Haram. Kota Mekah
di siang hari ini, pagi menjelang siang, tampak mendung ya, atau ini mudah-mudahan terjadi hujan nanti ya. Ini tampak mendung. Ini jamaah umroh dari mana nih? Dari Indonesia ya. Jamaah umroh dari Indonesia yang mau ke Masjidil Haram ya. Tapi masih muda-muda semuanya ya. Ini biasanya sih mau shopping ya. Mau shopping ke sana itu, ke mallnya depan Masjidil Haram sana. Biasanya seperti itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi ya, ini situasi dan kondisi ya. Ini di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Saya berada di sekitaran hotel, dan hotel-hotelnya ini masih sepi ya. Ini masih sepi. Kita mau lihat-lihat ya kondisinya kota suci Mekah. Ini saya berada di depannya Hotel Maisan Al-Maqam atau Fajar Al-Bada' 2 ya. Ini jamaah yang ready ya, sudah mau check out ini ya, check out. Biasanya check out di pagi hari seperti ini ya. Nanti duhur itu udah mulai berangkat ya ke Jeddah biasanya. Ini jamaah-jamaah dari Indonesia ya, jamaah-jamaah dari Indonesia pada ngerokok depan hotel. Nah ini jamaah dari Indonesia. Kita mau menuju ke Masjidil Haram ya, untuk melihat ya, suasananya kota Mekah ya. Jadi menuju ke tahun 2030 ini Arab Saudi semuanya harus serba digitalisasi, modernisasi ya. Sebagai contoh ya, di Arab Saudi ini transaksi keuangan, jual beli semuanya itu hampir sudah memakai digitalisasi ya, atau memakai ATM ya. Saya bahkan pernah melihat orang yang jualan siwak ya, padahal jualan siwak itu bayarnya itu 1 real ya, 2 real, 1 real gitu ya. Itu bayarnya pakai ATM. Kenapa? Jadi memang itulah yang diharapkan dari pemerintah, semuanya serba digitalisasi. Nah, of course tentu saja kalau sudah digitalisasi, nanti semuanya kan terkoneksi ya, terkoneksi dengan bank ya. Nah, di situ nanti ada pajaknya. Itu ada nilainya juga ya. Nah, ini kondisinya ya. Saya berada di depannya Hotel Hajjat Makarim. Ala kepala kami. Ini Hajjat Makarim ya. Nah, contohnya ini hotel ini ya. Ini nggak masuk standarisasinya ya, sehingga hotel ini dinyatakan nggak layak pakai. Dan untuk Al-Mughlaq Lisayanah ya. Jadi hotel ini nggak disurvei oleh Depak Madani, nggak layak, sehingga harus diadakan sayanah ya. Sayanah itu harus diadakan perbaikan atau renovasi ya. Ini jamaah dari Indonesia termasuk jamaah umroh yang terbanyak, number 1 in the world ya. Ini dia jamaah umroh dari Indonesia itu tak mengenal waktu ya. Dia tidak peduli musim panas, musim dingin, pokoknya pengen umroh ya berangkat gitu aja ya. Termasuk jamaah-jamaah Indonesia itu yang paling nekat ya. Sebagai contoh, musim haji itu ya, jamaah-jamaah Indonesia itu kan sebagian ya, mohon maaf ini saya tidak memukul semuanya ya, sebagian walaupun sudah dilarang, tidak boleh haji legal, haji yang mandiri, mereka nekat segala macam cara digunakan ya. Bukan di Indonesia saja sih, negara lain juga banyak seperti ini, kayak Mesir dan lain-lain banyak, sehingga pemerintah Arab Saudi all out ya untuk
memberikan aturan secara ketat ya, dan pengamanan secara ketat untuk mencegah ya jamaah haji yang ilegal ya. Begitu pula jamaah umroh juga begitu ya. Jadi jamaah umroh semuanya harus terkoneksi ya dengan pemerintah Arab Saudi, Departemen Pariwisata, Departemen namanya Depak Madani itu pemadam kebakaran, atau mereka yang survei atau yang melihat kelayakan dari sisi keamanan hotel itu ya, jaringan-jaringan keamanannya mereka yang survei ya. Ini situasi dan kondisinya ya. Ini di jalur menuju ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Ini saya berada di terminal bis Hajiat. Di kalangan jamaah haji tentu saja mereka tahu ya, ini terminal bis Hajiat. Ini kondisi terbaru terkini ya dari sekitaran Masjidil Haram. Allah Akbar walillahilham, seperti ini ya. Ini semakin ke sono semakin ramai. Ini jamaah-jamaah mulai menikmati kota Mekah. Ini jamaah dari Indonesia ini ya. Jamaah dari Indonesia ini. Mereka menikmati ya spot ya, begitu ribuan burung yang berseragam ini ya, di kota Mekah ya. Mereka ngasih makan seperti ini ya. Akbar nih ya. Jamaah umroh di kota Mekah seperti ini ya. Jadi kita bersedekah bukan saja ke sesama manusia, tapi ke hewan juga ada pahalanya. Ini contohnya seperti ini jamaah-jamaah ini ya. Kita akan lihat-lihat ya. Begitu pula nanti saya akan sedekah kurma juga saya ya. Ini kita salurkan di sana, di tempat yang teduh, untuk menyalurkan kurma nanti. Ini kondisinya sekali lagi ya, kota suci Makkah Al-Mukarramah terbaru and terkini ya dari Mas Abi ya, YouTuber nomor 1 on the world ini. Kita lihat-lihat ini kondisinya kota suci Makkah Al-Mukarramah. Sekali lagi ini situasi dan kondisi ya kota suci Makkah Al-Mukarramah ini ya. Ini Allah Akbar walillahilham ya. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah saat ini kota Mekah atau Arab Saudi menerapkan aturan ketat tentang pelaksanaan umroh, sehingga ketika kita mengajukan umroh tidak melulu kita mempunyai visa umroh terus kita beli tiket langsung bisa berangkat seperti dulu. No, tidak bisa ya. Sekarang semuanya harus terkoneksi dengan yang namanya kartu nusuk, dan kartu nusuk sendiri itu terkoneksi dengan hotel-hotel yang mereka sudah survei tentang kelayakannya ya, terutama telah disurvei kelayakannya dari Departemen Pariwisata Arab Saudi dan sekaligus dari Depak Madani. Oke, dan sekian tayang kali ini, mudah-mudahan bisa berikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya ya. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.